Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Puspitasari, mahasiswi S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan NPM 2023-2062-03084 kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan kerangka teori saya dengan judul skripsi hubungan karakteristik tingkat pengetahuan ibu dengan praktik pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas di Sukoharjo, Pringsewu tahun 2025. Kerangka teori ini menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi praktik pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI pada bayi usia 6-24 bulan. Kerangka teori ini disusun berdasarkan teori perilaku kesehatan dari Lawrence Green 1980 yang menjelaskan bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Nah, di situ ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan menjadi dasar terbentuknya perilaku. Faktor ini mencangkup yang pertama ada sikap atau pandangan ibu terhadap pentingnya pemberian MPASI yang tepat. Yang kedua, kepercayaan, keyakinan ibu terhadap manfaat atau dampak dari pemberian MPASI. Yang ketiga, tingkat pengetahuan, sejauh mana ibu mengetahui waktu, cara, dan jenis MPASI yang sesuai untuk bayi. Untuk karakteristik individu yang meliputi usia ibu, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Yang pertama, usia ibu. Usia ibu berpengaruh terhadap pengalaman dan kematangan dalam mengasuh anak. Yang kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi biasanya berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan penerapan perilaku kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga, status pekerjaan. Pekerjaan dapat mempengaruhi waktu dan perhatian ibu dalam memberikan MPASI. Lalu ada faktor pendukung. Faktor pendukung adalah segala hal yang mempermudahkan individu dalam melakukan suatu perilaku. Faktor ini meliputi sarana dan prasarana kesehatan seperti ketersediaan fasilitas posyandu, tenaga kesehatan, dan layanan konseling gizi. Yang kedua, ketersediaan bahan makanan yang menentukan apakah ibu dapat menyediakan MPASI yang bergizi dan seimbang bagi bayinya. Faktor ini tidak diteliti secara langsung, tetapi menjadi elemen penting yang mempengaruhi praktik pemberian MPASI. Lalu yang ketiga ada faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang memperkuat atau memotivasi individu untuk berperilaku sehat. Faktor ini terdiri atas yang pertama sikap dan tindakan petugas kesehatan, seperti bidan atau kader posyandu yang dapat memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada ibu. Yang kedua, dukungan sosial, baik dari suami, keluarga maupun masyarakat sekitar yang dapat memberikan semangat dan dorongan bagi ibu dalam memberikan MPASI dengan benar. Sama seperti faktor pendukung, faktor ini juga tidak diteliti secara langsung, tetapi berperan penting dalam memperkuat perilaku ibu. Baik, itulah penjelasan kerangka teori saya secara singkat. Terima kasih.